Pergi ke pasar membeli semangka. Semangka dibeli, enak rasanya. Para pemirsa dimanapun Anda berada, siapa yang jawab salam saya tadi, saya doakan masuk surga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddain. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Dewan Juri, yang saya hormati teman-teman, adik-adik, para pemirsa sekalian, terkhusus Bapak, Ibu, Kakak, adik yang bersedia duduk tersenyum manis di rumah, yang akan terpesona menyaksikan tausiah singkat dari saya. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat nikmat dari beliau kita masih diberikannya kesehatan, kesempatan, sehingga kita masih bisa memegang handphone, masih bisa duduk di depan laptop dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Salawat serta salam kita curahkan kepada orang yang jarang makan jagung tapi namanya kian agung, kepada orang yang tak pernah memegang laptop tapi namanya kian ngetop, yang tidak lain dan tidak bukan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Let's we say salawat and greetings we give to our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who has bring us from darkness to brightness, from stupid era into sleeperness era, from jahiliyah to sophisticated become intelligence era. Berdirinya saya di sini akan menyampaikan tausiah singkat yang bertemakan ketulusan dengan judul ketulusan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat sakaratul maut. Para pemirsa sekalian, mungkin kita pernah mendengar kata sakaratul maut. Sakaratul maut adalah sakitnya di dalam kematian. Lalu bagaimana dengan sakaratul maut pemimpin Islam, Rasulullah? Bagaimana wafatnya beliau? Dikisahkan pada saat itu malaikat Israel datang ke rumah Rasulullah lalu memberikan dua pilihan. Yang pertama, al-baqa fid dunya, tetap di dunia, atau yang kedua, ar-rabiqul a'la, dengan Allah. Nabi Muhammad memilih dengan Allah. Lalu dimulailah proses sakaratul maut. Nabi Muhammad berdoa, innalil mauti lasyakarat. Sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah. Di dalam kematian ada sakitnya kematian. Kemudian Nabi Muhammad menangis berdoa, ya Allah, selamatkanlah umatku. Di saat yang genting seperti ini, siapa yang diingat? Umat. Tidak ada orang yang diingat selain umat. Doa Nabi Muhammad tidak ditolak oleh Allah, melainkan dikabulkan. Dan umat Nabi Muhammad akan diselamatkan sampai hari kiamat. Kemudian Nabi Muhammad merasakan kesakitan dan menangis. Allahumma hafif alayya sakaratul maut. Ya Allah, ringankan sakaratul mautku. Malaikat Israel menjawab, ya Rasulullah, itu telah kuringankan 70 kali keringanan. Aku tidak pernah mencabut nyawa hamba selembut dirimu. Kemudian Nabi Muhammad menangis. Lalu bagaimana kau mencabut nyawa umatku? Mereka hanya manusia biasa ya Rasulullah, yang langsung kucabut nyawanya. Nabi Muhammad berdoa, ya Allah, ringankan sakaratul maut dari umatku. Fatsakil alayya, dan bebankan kepadaku. Nabi Muhammad menanggung sakaratul maut seluruh umatnya sampai hari kiamat. Dan benar, sakaratul maut kita telah ditanggung oleh Rasulullah terlebih dahulu. Betapa mulianya beliau. Kisah cinta kasih sayang terhadap umatnya ini seperti seorang ibu. Para hadirin, para pemirsa, ibu-ibu yang sedang menonton, jika kalian dikasih sakit oleh Allah, kalian tentu saja tidak mau. Tapi saat anak kalian sakit, ya sudahlah nak, biar ibu saja yang sakit. Seperti itulah bentuk cinta Rasulullah kepada umatnya, yang tidak bisa diterjemahkan oleh akal dan pikiran. Lalu bagaimana dengan sakaratul maut? Dikisahkan oleh Imam Al-Bukhari, yang ditulis oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha, yang pada saat itu Rasulullah berada di pangkuan Siti Aisyah. Siti Aisyah melihat dahi Nabi Muhammad keluar keringat dingin, dengan panas yang tinggi melebihi panas orang dewasa. Nabi Muhammad pada saat itu berdoa dan hanya mengucap innalil mauti lasyakarat.
Apabila ada kain yang dicelupkan ke air, lalu ditempelkan ke dahi Nabi Muhammad, langsung mengering. Nabi Muhammad memberi salam. Seraya berdoa, La ilaha illallah, innalil mauti lasyakarat. Aku titip salam. Akrimini ala ummati salam. Akrimini salam ala ummati wa ala wattabi'ati yaumil qiyamah. Aku titip salam kepada umatku dan orang-orang yang mengikutiku sampai hari kiamat. Nabi Muhammad orang yang agung, orang yang mulia di sisi Allah, lebih dahulu memberi salam kepada kita. Kita sebagai umatnya hendaklah kita bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita hendaklah menjalankan sunnah-sunnahnya, mencontoh suri tauladannya. Semoga kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipertemukan oleh Allah dengan Nabi Muhammad di surga. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sekian tausiah dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Pada Allah saya mohon ampun. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam hati. Kalau ada kata yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.